Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wa ifadatu wa istifadah al-hatta ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtihu amradatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Innama yastawhishul 'ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'in walau syahidu fi kulli syai'in lam yastawhishu min kulli syai'. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah bisa istiqomah membaca Ratibul Athos dan juga membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga barokahnya kita membaca wirid Ratibul Athos dan juga membaca kitab ini, semoga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan akhirah, dan juga kita akan menjadikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam rezeki kita, dan keberkahan dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hikmah yang ke-116. Innama yastawhishu. Yastawhishu ini artinya yang menyebabkan kerisauan hati. Innama yastawhishu alubat, sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati terhadap orang ahli ibadah dan orang zuhud dari segala sesuatu. Al-ubad wa zuhad min kulli syai' li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai' adalah sebab tidak terlihat atau terhijab dari Allah di dalam segala sesuatu. Seandainya mereka melihat, walau syahidu fi kulli syai'in lam yastawhishu min kulli syai'. Seandainya mereka melihat dan mengenal Allah di dalam segala sesuatu, maka hati mereka tidak akan risau dari segala sesuatu. Jadi orang ubatnya, orang yang ahli ibadah, yaitu orang yang selalu sibuk dalam melakukan segala bentuk ibadah, seperti bangun malam, berpuasa siang hari, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, mereka ini disibukkan dengan kemanisan ibadah, sehingga mereka tidak merasakan manisnya melihat Allah, zat yang disembahnya itu. Karena apa? Karena mereka terhijab dari Allah dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Jadi sibuk dengan ibadah yang mana dia terhijab bisa melihat Allah. Begitu juga orang zuhud ya. Orang zuhud, az-zuhad, ini orang yang lari meninggalkan dunia,
dan ahli dunia. Mereka merasakan manisnya zuhud sehingga terhenti sampai di situ dan mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kelompok ini, al-ubad, orang ahli ibadah, dan zuhud yang belum bisa level mukasyafah, bisa melihat, bisa menyaksikan, tentunya dengan mata batinnya. Kalau dengan mata kepala nanti ketika kita berada di surga. Jadi kelompok dua ini, ahli ibadah atau orang yang zuhud, mereka masih merasakan risau, gelisah dengan melihat sesuatu. Jadi masih merasa terganggu. Jadi gak iso laga ibadah nang satu tempat gitu. Dia tidak bisa berkerumun dengan orang. Jadi karena fokus terhadap ibadahnya, tapi terhijab melihat Allah. Kalau seandainya dia tidak terhijab, bisa mukasyafah, ya, maka hati mereka tidak akan risau, akan jadi dia akan merasakan manisnya bisa menyaksikan Allah, ya. Manisnya bukan karena ibadahnya, karena zuhudnya. Jadi kadang kita ini sering, ya, ibadah itu bukan murni makom ihsan, ya, ihsan seperti kita melihat Allah. Artinya benar-benar ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya turunkan levelnya, ya, ini kan levelnya orang mukasyafah, ya. Kalau kita turunkan ke level kita, ya, kita itu sering ibadah ini nuruti nafsu, nuruti apa, hawa nafsu. Pernah ada seseorang cerita, pengen saya itu bisa haji, bisa umroh. Motivasinya itu biar seperti mereka-mereka, ya. Artinya bisa tahu Mekah, bisa ibadah haji umroh, itu kan ibadah yang membanggakan, ya, orang-orang khusus. Padahal dia belum dimampukan oleh Allah, tapi keinginannya sangat kuat, ya. Sehingga dia sering melalaikan hal-hal yang kecil, yang mestinya itu yang dia mampu laksanakan, dia tidak laksanakan, tapi mencari yang sulit, yang dia belum dimampukan oleh Allah. Karena apa? Ya itu tadi, karena dia kepingin nuruti hawa nafsunya. Jadi makanya Rasulullah SAW itu ketika sudah memberikan keterangan tentang rukun Islam ini, bahwa haji itu bagi yang mampu, jadi kewajiban bagi yang mampu. Kalau orang belum dimampukan, ya belum wajib. Padahal masih banyak kewajiban yang mestinya harusnya kita lakukan. Contoh apa? Apakah sholat 5 waktu sudah kita laksanakan? Oh sudah, wis, kewajiban itu sudah selesai. Terus thalabul ilm, apakah sudah mencari ilmu?
apakah sudah paham tentang syarat rukunnya sholat, apakah sudah paham tentang hal-hal yang membatalkan sholat, apakah ngerti tentang muamalah, ilmu muamalah kalau dia memang bekerja. Ya. Oh sudah, saya sudah belajar itu. Ya sudah. Sekarang apakah sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah sudah mengerti apa maksud daripada bacaan Al-Quran? Ya. Karena termasuk thalabul ilmi ini fardhu. Belum, saya belum bisa baca loh. Wong yang ringan ini yang jenengan mestinya bisa saja belum melaksanakan, tapi kok jenengan mencari hal yang jenengan belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Karena apa orang ini kok kepingin? Nah itu tadi, karena ibadahnya itu nuruti hawa nafsunya. Ingin ndang diceluk Bu Kaji, celuk Pak Kaji, kepingin dan apa bisa cerita tentang Mekah, bisa cerita tentang Masjidil Haram. Jadi orang itu kadang sering terpancing dengan perkara yang mestinya dia belum dimampukan oleh Allah, tapi dia meninggalkan perkara yang mungkin dia bisa melakukan, tapi dia tidak melakukannya. Jadi ibadah itu ada tertibnya, ada tertibnya. Ya bolehlah kita punya cita-cita, ingin aku haji ya kabeh sapa sing gak kepengin. Wong ini juga termasuk perintah Allah dan hukumnya wajib. Tapi loh, wajibnya ini jika kita mampu. Kalau belum mampu berarti kan belum wajib. Makanya Rasulullah SAW ini ngasih banyak amalan-amalan yang pahalanya bisa sama dengan orang haji dan umroh. Contoh, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, ya, lalu dia duduk zikir sampai matahari muncul, itu pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Hal-hal seperti itu loh mungkin kita lakukan, tapi kenapa kok kita nggak melakukannya? Tapi nguber sing kita tidak mampu. Contoh lagi yang sering ada di masyarakat ini, contoh-contoh. Aku pengen ngadakan tasyakuran besar-besaran, kepengin nyenengno tangga, nyenengno kanca, takjak mangan-mangan sing enak, ya. Takjak giling, takjak nang villa, tak masakno sate, tak beleno wedhus, ya. Wis pokoknya keinginannya itu besar sekali. Ya, itu gak salah itu kalau surur menyenangkan itu gak salah. Tapi ada kewajiban yang mestinya kita itu harus melaksanakan terlebih dahulu sebelum itu dilaksanakan. Apa? Contoh, kita masih punya tanggungan, punya hutang, ataupun kita masih punya keluarga yang belum terpenuhi nafkahnya. Iku beres ono diisi. Sing wajib itu selesaikan dulu, baru kamu bisa melakukan hal yang lebih besar. Jadi ada runtutan. Nah, kenapa orang itu banyak yang nggak menghiraukan nafkah keluarga, nggak menghiraukan bayar utang, tapi kepingin nih nyenengno konco, kepingin ngejak mangan-mangan konco, ya. Itu kan karena apa? Karena nuruti hawa nafsu. Laki-laki kembalinya ke sana. Jadi mestinya itu tertib urut, endi sing awake dhewe iki wajib yang bisa dilaksanakan, kita laksanakan dulu. Dari hal yang kecil, ya. Hal seperti itu yang nantinya menjadi ibadah yang memang asli menurut perintah Allah, bukan karena nuruti hawa nafsu. Nah, level atasnya ini yang saya baca tadi hikmah ini,
ini adalah orang yang sudah makom ahli ibadah, orang makom zuhud, tapi dia ini masih apa? Masih sibuk dengan ibadahnya, masih sibuk dengan kezuhudannya. Jadi gorong iso apa ya? Lak dijak serawung uang, iku wis morat marit. Aku iso khusyuk, iku kudune nang masjid, kudune nang majelis ilmu. Ini iso aku khusyuk. Tapi aku lak wis nang pasar ya wis. Wis gak khusyuk meneh, wis gak iso ya. Jadi banyak orang ini apa istilahnya itu hanya terpaku dengan kenikmatan dia beribadah saja. Jadi kalau orang ahli mukasyafah yang makomnya sudah levelnya ke atas, itu gak ngaruh. Walaupun dia ada di pasar, walaupun dia ada di keramaian, tetap semuanya ini yang dilihat itu, yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu levelnya wis dhuwuri ya. Awake dhewe gorong sampai sakmono ya. Tapi paling enggak itu kan iya duwe cita-cita ya. Jadi mereka orang zuhud, orang ahli ibadah itu masih terpengaruh dengan sekitar, dengan apa yang ada di sekitar mereka, sehingga terhijab dari Allah. Jadi orang seperti itu gampang risau. Aduh, aku kula ono coba ngene iki wis ngeluh siraku. Padahal dia itu orang yang sudah levelnya ahli ibadah loh ya. Tapi sekali kena ujian, nah, itu sering dia ini apa? Karena dia terbatas ya, terhijab dengan Allah, hanya bisanya itu di lingkup-lingkup tertentu. Merasa risau, merasa sedih, merasa bingung ya. Padahal kalau makam orang ahli mukasyafah wis gak ono istilah bingung ini. Enggak ada ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Karena yang dilihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak akan risau. Makanya al-khalqu madharun min madhahiril haq. Segala sesuatu itu menunjukkan adanya kebesaran Allah. Jadi lak wong sing wis bisa terbuka hijabnya, wis nonton sembarang karir itu, iki mung apa jenenge perantara kabeh. Sejatinya semuanya ini yang kita lihat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Allah. Aku iso nonton wong kaya hafid ini ya Allah, iku wis sing gawe ya Gusti Allah. Wong kaya Mas Ferry iki ya sing gawe ya Gusti Allah, kaya Mas. Jadi gak akan bingung dengan keadaan makhluk terdikte itu kan. Kadang ada orang ini nonton wong nuambeng, wong beling iku ngrasakno apa? Melok katut gitu. Padahal itu semuanya yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah terhijabnya itu sudah terbuka, ya dia itu melihat makhluk ciptaan Allah dan mengetahui kebesaran Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Lihat gunung, lihat manusia, ya. Jadi semuanya dihadapi dengan senyuman gitu. Gak ada kok iso koyo ngene aku kok apes ketemu awakmu ini ya. Jadi kadang ada orang ini merasa apa ya, dirinya ini kayaknya menjadi orang yang tidak beruntung gitu. Tidak ada, semuanya itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh dilala kok aku diusir mek bojoku. Oh dilala kok aku ini gak apa jenenge gak payu-payu. Dilala semuanya itu yang ngatur itu Allah. Cuman kita hanya ikhtiar saja. Jadi melaku ikhtiar, tapi yang dilihat itu semuanya adalah
pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Oh aku iki digawe ngene. Oh aku iki digawe ngene. Oh aku iki dikon usaha ngene. Wah aku wae. Artinya ikhtiar menurut kita itu adalah cara yang baik dan cara yang diridhoi oleh Allah. Wis mlaku wae. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pokoknya lah ono niat temen pasti akan dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang arif billah kedudukan mereka lebih tinggi dibanding orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi orang yang makomnya sudah dibuka hijabnya iku wis nandingi wong ahli ibadah. Koyokane dhek nang pasar. Sepertinya dia jalan-jalan di tempat keramaian. Tapi sejatinya dia itu makomnya lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah yang masih terhijab terhadap bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap melihat sesuatu, kalau orang yang mukasyafah itu mereka selalu ingat Allah. Nang diae mesti eling Gusti Allah. Ini kalau orang-orang arif seperti ini di dalam ilmu tasawuf itu ada istilah kain bain. Jadi ini istilahnya orang tasawuf ya, yang sudah mukasyafah itu dikatakan kain bain, yaitu orang yang bersama manusia tetapi hakikatnya mereka itu putus dari manusia. Artinya koyoke gunggul makhluk, tapi sejatinya dia itu sudah putus dengan makhluk yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di keramaian, walaupun dia di pasar, tapi gak ngaruh. Yang dilihat-lihat itu gak ngaruh, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang orang ahli ibadah, orang zuhud tadi ya, yang masih terhijab. Ini Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan ini apa namanya tokoh tasawuf Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan selama 20 tahun aku berkumpul dengan manusia. Mereka mengira aku itu berbicara dengan mereka. Kabeh ngarani koyoke aku iki serawung ambek menungso dengan manusia. Padahal sebenarnya aku berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Iki sing iki makom sing kelas tinggi ya. Serawung nang menungso ya. Tapi sejatinya dia ini yang dilihat semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini ciptaan Allah, keagungan Allah. Disitulah tampak apa namanya kehebatan Allah. Kok iso gawe makhluk modele koyo ngene-ngene iki ya. Jadi semua itu ditanggapi karena apa? Semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama mereka tapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira iso tutuku tak gawe dhewe. Ambek wong tapi atine nang Gusti Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 37 dikatakan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang mulia yang mereka tidak bisa dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu ya di pasar, di jalan ya. Tapi perniagaan, akad atau apapun semuanya itu tidak sampai melupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan dikira ya orang-orang yang sufi hanya duduk nganggur nang omah terus kumpul, tidak mau kumpul dengan orang. Itu sufi kelas
Masih cilik iku ya, gak wani kumpul ambek menungso jane. Karena dia merasa terganggu. Jadi apa namanya, tanpa mau bekerja, tanpa mau ke pasar ya. Karena orang ini bekerja intinya orang kerja itu kan ikhtiar mencari kecukupan, biar kita ini tidak mengharap pemberian orang lain, gak omak gitu loh. Intinya mah ikut dong orang-orang tasawuf kerja itu. Ada cerita Abdullah bin Umar ya, ini tetap melakukan aktivitasnya, pergi ke pasar sebagai makelar. Nah ini cerita tiba-tiba ono wali sing kerjane tadi makelar. Ono wong teko meneng-meneng. Abdullah bin Umar ini ya makelaran nang pasar. Sampeyan butuh apa? Aku ono barang ini. Jenenge makelar kan bodoh. Iya. Nang bahasa Arabnya simsar ya. Jadi makelar beliau tetap berzikir, tapi makelaran ya ambek zikir, gak terus dipikir duit tok ya. Iki badhe piro ndak ya. Wis sing penting dhek ikhtiar, tapi yang diingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Dadi cara ana melencengi iku gak kaget. Wis dil-dilan waktu bayar tiba-tiba gak sido pamane. Ya biasa. Wis karena pekerjaannya ini tidak mempengaruhi ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara badiyo iki yang dikei badiyo Gusti Allah, cara rugi ya sing gare rugi ya Gusti Allah. Dadi wis kabeh dibalekno. Tapi dia ikhtiar ya kemana-mana, golek tanah, golek mobil, golek sepeda motor, di sing kena di makelari. Sampai koncone dhewe di makelari ya ono ya. Bisa keneke jenenge makelar ya. Jadi ada lagi cerita ini, Habib Hussein rumahnya Jombang. Ketika beliau berada di pasar belajaran sekelas Habib Hussein ini di pasar ini terlintas nanggone hati, terlintasnya gini, oh ya aneh aku ini gak pantes nang pasar, mestinya aku kena omah ibadah ngaji. Terlintas tok ini, tidak lama ini moro-moro ditekani uang gak kenal ya. Nekani langsung dijewer kupingi, dielingno. Sayyid, jadilah orang baik-baik dengan bekerja di pasar mencari nafkah. Langsung kaget ini. Padahal ini nak batin tak lagi. Dielingno ambek Gusti Allah melalui orang gak dikenal itu. Ojo ngono. Kerja nyambut gawe yo. Semua orang itu butuh mencari nafkah. Tapi kan itu perantara. Yang penting itu adalah zikirnya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ono uang itu kadang gak gelem nyambut gawe gara-gara kok aku lak nyambut gawe kok ngene ya wis alasan iku ya. Nah iya wis macam-macam ya. Gak ada, yang penting apapun pekerjaannya, mbok gojek, mbok dadi makelar, mbok apa ya, semuanya itu perantara. Gak ada yang lain kecuali yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Cara ono orderan iku ya sing gerakno Gusti Allah. Alhamdulillah iki ono nyantol siji, nyantol loro, ya alhamdulillah. Gak nyantol blas ya tetep alhamdulillah, wong kabeh iki sing ngatur Gusti Allah. Iku lak wong sing ahli mukasyafah, cara ngono atine resik. Gak ono sumpek iku.
Sedih itu ndak ada. Romo sedih itu ndak ada. Iki duduk makom awake dhewe lho ya. Aku cerita iki. Engko tang moro-moro sampean kepingin munggah, wong sampean cek padha awake dhewe cek belajaran ya. Cara ngono. Ini kan maksud saya itu biar tahu bagaimana makomnya para aulia ini yang sudah tidak punya rasa sedih atau rasa apa getun atau gak ono. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaya Cak Subhan mari dibujuki wong niku. Ngono iku gak usah dipikir temen-temen. Wong anjene ngono ya, tapi jekelno anjene ya. Ya apa wong gak jengkel dibujuki. Tapi lak kembalikan. Tapi kalau dikembalikan semuanya yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ngelokno lapo aku ben dikenalno wong iki, lapo kok kebethuk wong iki. Tidak ada seperti itu. Rumus seperti itu untuk orang mukmin, orang yang beriman, enggak ono. Semuanya mulai gerakan, mulai langkah, mulai semuanya itu gak akan luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslinya iku lak gelem ngaji ku enak. Gak bakal sumpek teman-teman. Biasanya wong sumpek itu karena dia sudah stres mikir, ya gak nutut ya. Akhirnya ya wis jenenge menungso ya. Urip kok gak mikir iya apa sih ya. Kan kabeh ngono. Tapi lak ngaji ku ono ilmune. Artinya masih mikir kok lak eling ya Allah. Iki ngono ya. Kersane Gusti Allah. Ya Allah. Ngene iki ngono kabeh kersane Gusti Allah. Dadi kuwabe iki dibalekno semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cerita ini ya. Jadi baik ceritanya para ya ataupun para ambiya. Nabi Ibrahim ini ditunjukkan kepada Allah kebesaran kerajaan langit biar bertambah kemakrifatannya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami terdapat di langit dan bumi. Jadi orang-orang arif yang berjalan di jalannya para Nabi Ibrahim yang seperti Nabi Ibrahim ini, itu juga demikian. Mereka diperlihatkan kebesaran ciptaan Allah. Jadi dohirnya itu bersama makhluk, tapi hatinya itu bersama Khalik. Jadi dohir kita itu bersama makhluk, tapi batin kita, hati kita itu bersama Sang Khalik. Wis isine Mas, alhamdulillah, 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 wis nikmat tok ya. Tidak ada rasa sedih ataupun apa. Tapi ya tetap ya kita punya apa namanya kadar keimanan masing-masing. Ketika orang keimanannya turun, makanya dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Coba lah wayahe iman awake dhewe naik ya. Ketika iman kita naik, dijak ngaji semangat, dijak majelisan semangat, dijak apa namanya ikut haul semangat ya. Ketika iman naik, tapi kan ketika iman turun ya, kena kudone dunya aras-arasan ya. Itu kan yazid wa yanqus, naik turun ya. Makanya kalau kita tahu ilmunya ya, paling tidak kalaupun turun ojo turun drastis gitu loh ya.
Lah turun iki dipertahankan. Jadi ojo sampai pas iman mudhun iki nglakoni maksiat. Paling ndak iku wis ditinggal turu ngono ae langsung kok iki. Biasanya ada orang itu kalau sedih ngatik dibuat nandi gitu ya istilahnya karaokean gitu, itu akan jadi drastis turunnya. Paling tidak itu bertahan, wis aku iki lak sumpek aja sampai nglakoni napa maksiat. Wis iku apa ya contohnya apa? Tidur. Wis timbangane sumpek-sumpek turu ngono ae. Lah iso turu ya biasa wong sumpek iku kan angel turu ae. Yes, pokoknya golek hiburan, sing hiburan ini kira-kira tidak membawa kepada perbuatan maksiat. Lala hiburane tak golek rondo, golek ledokan, ya iki mengarah kepada iya. Jadi maksud saya itu boleh sumpek, tapi jangan sampai ke level tambah jauh dari itu. Berusaha bertahan. Karena nanti dengan waktu itu akan naik sendiri iman itu. Jadi awake dhewe iku cara ana standar itu kadang munggah, kadang mudhun. Lah, ini kita menjaga keseimbangan. Lah mudhun itu aja sampai ngedrop. Lah ngedrop ya sorry lah. Munggahe angel gitu. Munggahe angel. Nah, jadi maka dengan ngaji ini sebetulnya kita ini menetralisir keimanan. Coro sedia cok teman-teman ya. Jadi apa ya? Ada batasan-batasan. Wis umpama wis gak apa-apa wis aku saiki sumpek gak ngaji, tapi aja digawe dolim. Oh digawe turu, tak digawe silaturahim ya. Lah sampean gawe nang perkara sing negatif ya. Akhirnya imannya ini akan merosot ya. Nah ini nanti bangkitnya lagi itu akan tambah sulit. Jadi kita harus bisa bertahan istiqomah, paling tidak jangan sampai kita itu melakukan perbuatan maksiat. Wis iku tok ae wis ibadah iku bertahan tok iku wis apik. Kalau zaman akhir ini lho. Jadi ilmu kita zaman akhir itu ilmu bertahan ya. Karena apa? Karena bertahan tok wis angel. Jadi kelas sekarang, zaman sekarang berbuat maksiat itu mudah sekali. Beda sama zaman wong biyen. Kate maksiat itu angel. Ono HP mulai angel, kate janjian, kate dolen, kate apa wis transportasinya ya sulit, komunikasi juga sulit zaman biyen. Lah saiki golek maksiat nang jero kamar dadi. Ono wong ya iki. Nah, ini jangan sampai kita itu seperti itu. Jadi menjadikan gelapnya hati, akhirnya sulit bisa menerima nasihat. Itu gara-garanya merosotnya iman yang terlalu dahsyat ya, kadoan ibaratnya. Cara ngono kon iku tibamu iku kejeron. Akhire nulunge iki kangelan. Semoga-moga awake dhewe iki selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam beribadah dan insyaallah semuanya husnul khotimah. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wasdur lanal awrati wa aminir rohati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani sa'iril khilani wa kulli di mahabba awjirati maksubah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wajudan manna labid tisabi minna bil mustafa rasulina
nahda bi kulli su'i shalla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi idada tafsisubi walhamdulil ilahi fil fati wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.